Selamat pagi adik-adik. Salam adik-adik semua dan orang tua di rumah. Kita bertemu lagi ya di kebaktian gabungan sekolah minggu hari ini dipimpin oleh Inang Pendeta kita, Inang Pendeta Jojor Boru Pardede, dan dipimpin oleh Amang Sintua kita, Amang Sintua Ramos Sitangga. Mari kita bernyanyi dulu sebagai lagu pembuka, lagunya Kecaplah. Oke Bang dan Kak Lala. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu kepada anak-anak kami semua, beserta orang tua juga yang akan mengikuti kebaktian pada minggu ini, tanggal 29 November tahun 2020. Kita memasuki minggu Advent yang pertama dengan topik khotbah pada minggu ini, nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Marilah kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat yang pertama dan kedua. Allah dan manusia.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Anak-anak semua yang di rumah ikutin Amang ya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Pembacaan hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita bersama-sama berdoa dan adik-adik yang di rumah mengikuti Amang ya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau
doa pengampunan dosa. Adik-adik yang di rumah ngikutin Amang ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Pembacaan epistel kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-35 sampai dengan 40. Kita membaca secara bergantian ya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya, berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah pembacaan epistel pada minggu ini. Kita sama-sama berdoa dan adik-adik di rumah mengikuti ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita sama-sama bernyanyi dari buku Ende nomor 223 ayat yang pertama dan kedua. Husombaho Tuhan. Sembah Tuhan.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Adik-adik semua yang di rumah mengikuti ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kembali kita bernyanyi lagu medley Hatiku Penuh Nyanyian dan Aku Anak Raja. Kita dengarkan kesaksian pujian anak-anak sekolah minggu kita. Semua yang ada
Saya akan membacakan warta sekolah minggu pada ibadah kita di minggu ini. Warta yang pertama, kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan November. Adik-adik tunggu ya, hadiahnya akan kakak dan abang sampaikan ke rumah kalian masing-masing. Oke adik-adik ya, tetap semangat, tetap bersukacita dan kalian semakin pintar belajar di rumah. Oke adik-adik. Untuk warta yang kedua, untuk adik-adik yang sudah mengisi list kegiatan untuk Natal sekolah minggu, kalian pasti sudah masuk ke dalam grupnya masing-masing. Kalian tinggal mengikuti arahan dari kakak dan abang guru sekolah minggu. Jadi kalau kalian disuruh latihan di rumah, kalian tetap latihan. Nanti tinggal tunggu kapan informasinya kalian bisa latihan di gereja untuk persiapan rekaman kita di Natal virtual kita nanti. Oke adik-adik ya. Yang berikutnya yang terakhir yaitu Natal untuk kelas kecil dari TK sampai kelas 3-4 itu akan diadakan pada tanggal 19 Desember. Untuk kelas besar dari kelas 5-6 sampai remaja itu akan diadakan pada tanggal 20 Desember. Oke adik-adik ya, jangan lupa selalu bawakan dalam doa kalian agar persiapan Natal kita semua berjalan dengan baik dan lancar dan kita juga semua diberikan kesehatan. Oke adik-adik ya, sebelum kakak tutup warta sekolah minggu, kakak akan mendoakan untuk adik-adik yang berulang tahun. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami waktu sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini walaupun lewat online. Biarlah Tuhan kami selalu memberikan waktu kami untuk mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga membawakan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan November Tuhan. Biarlah Tuhan Kau semakin tambahkan mereka kesehatan, Kau berikan mereka umur panjang, begitu juga Kau berikan mereka kepintaran ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka menjadi kesukacitaan bagi keluarga mereka, terlebih bagi orang tua mereka ya Tuhan. Sertai mereka Tuhan dalam pendidikan mereka dan berkati juga mereka Tuhan dalam cita-cita mereka. Tuhan, masih begitu banyak yang kami minta dari-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan hanya untuk memuji dan muliakan nama-Mu saja. Begitu juga Tuhan kami mohon ampun atas setiap dosa yang telah kami lakukan Tuhan, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Biar janganlah itu menjadi penghalang untuk berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi pujian dari buku Ende nomor 227 ayat yang pertama dan kedua. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan
kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semua, dan Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami untuk mendengar dan mengerti firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allah Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita buka firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dibuka Alkitabnya, Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian pembacaan firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Mama dan Papa yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini, Inang mau bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Pernah enggak adik-adik sekolah minggu berbuat kesalahan? Contohnya, mungkin bermain dengan adiknya, ketika bermain dengan abang, adiknya terdorong, jatuh sehingga terluka. Nah, ketika melihat adiknya jatuh dan terluka, apa perasaannya? Pasti adik-adik akan merasa takut. Bagaimana ini ya? Adikku jatuh kemudian terluka, Papa dan Mama pasti marah ini. Takut, kemudian karena takut kita gelisah, hati kita tidak tentram, pikiran kita juga tidak nyaman. Bagaimana ini ya? Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika kita berbuat kesalahan, pasti kita akan merasa takut. Karena takut kita menjadi tidak tentram hatinya, tidak tentram jiwanya, pikirannya. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga mau menceritakan bagaimana bangsa Israel ketika mereka berbuat kesalahan. Mereka berbuat dosa, mereka tidak menuruti firman Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka menyembah berhala-berhala. Nah, adik-adik, karena mereka berbuat dosa, berbuat kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menghukum mereka.
apa hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Mereka akan dijajah oleh bangsa Asyur. Mereka akan dijajah oleh bangsa Asyur, bangsa Babel. Dijajah oleh bangsa Babel selama 70 tahun. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita bisa bayangkan 70 tahun mereka akan dijajah oleh bangsa Babel. Mereka takut, mereka gelisah karena kesalahan, karena perbuatan dosa, karena ketidaktaatan mereka untuk melakukan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ternyata Tuhan itu sangat baik. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel, bangsa yang dikasihinya itu di dalam ketakutan. Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel itu selamanya di dalam hukuman menjadi jajahan bangsa Babel. Tapi Tuhan akan mengembalikan mereka menjadi bangsa yang merdeka dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Adik-adik sekolah minggu, itulah yang kita lihat dalam nats kita hari ini. Dalam firman Tuhan hari ini, yaitu merupakan nubuatan, janji Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Nah, itu dikatakan nubuatan. Nubuatan itu adalah janji Allah. Nah, janji Allah itu disampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Allah berjanji. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam nubuatan Nabi Yesaya ini dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita buka Alkitabnya, judul dari firman Tuhan di sana dikatakan Raja Damai yang akan datang. Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah Raja Damai itu? Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana sifat dari Raja Damai yang akan datang tersebut? Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Raja Damai itu adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ya Tuhan, Allah berjanji akan memberikan, mengutus Mesias ke tengah-tengah dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Daud, dan Daud itu adalah anak dari Isai. Makanya dikatakan tadi suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunas. Jadi kalau dikatakan tunas, itu ibaratnya tumbuh-tumbuhan. Ya tunas, yaitu dia bertunas, dia tumbuh. Tumbuh yang baru, tunas yang baru. Generasi yang baru. Ya, dia bertunas. Kalau kita lihat tumbuhan, tanaman ada tunasnya,
anaknya, ya, tumbuhnya yang baru lagi. Nah, yang mau dikatakan di sini tadi suatu tunas. Tunas itu adalah Yesus Kristus, anak Daud, dan Daud itu adalah ayahnya bernama Isai. Nah, dialah Raja Damai. Dialah yang akan memberikan kedamaian kepada bangsa Israel yang di dalam ketakutan, yang di dalam kegelisahan, yang di dalam ketidaktentraman, karena mereka terbuang, terjajah, dan dijajah oleh bangsa Babel. Mereka akan diselamatkan, mereka akan dibawa kembali ke Yerusalem. Yesus dikatakan sebagai Raja Damai. Nah, kalau dikatakan ini tadi sebagai nubuatan itu, janji Allah itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesuslah Raja Damai. Bagaimana kedamaian yang dibawa? Bagaimana sifat daripada Raja Damai? Itu tadi pertanyaan kedua, dikatakan sifatnya adalah roh nasihat dan keperkasaan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian ada padanya. Roh nasihat dan keperkasaan ada padanya. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan ada padanya. Dan kesenangannya adalah takut akan Tuhan, dan ia menghakimi dengan sekilas pandang saja. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi dia mengadili dengan seadil-adilnya. Jadi Raja Damai itu adalah raja yang adil. Raja Damai itu adalah raja yang berhikmat. Raja Damai itu adalah raja yang penuh dengan nasihat. Raja Damai itu adalah takut akan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, nah tadi Inang katakan Raja Damai itu adalah Yesus Kristus. Yesus yang memberikan kedamaian kepada mereka. Yesus yang akan memberikan ketentraman kepada mereka. Yesus yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Babel. Adik-adik sekolah minggu, kita tahu juga, kita percaya melalui firman Tuhan, Yesus yang datang ke dunia ini, dia bukan hanya menyelamatkan bangsa Israel, tapi juga menyelamatkan seluruh manusia. Menyelamatkan seluruh orang-orang berdosa, menyelamatkan seluruh dunia ini. Kita semua. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kita diselamatkan yaitu dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita, melalui pengampunan yang diberikan oleh Yesus di dalam kematiannya di kayu salib. Adik-adik sekolah minggu, ketika kita berdosa, ada pengampunan di dalam Yesus Kristus. Karena itu adik-adik sekolah minggu, selalulah berdoa, selalulah meminta pengampunan kepada Yesus, supaya kita diampuni, dan ketika kita sudah diampuni oleh Yesus, jangan lagi berbuat dosa. Yesus tidak menginginkan kita berbuat dosa, tapi Yesus menginginkan kita
untuk selalu menaati perintahnya, menaati firman-Nya. Dengan melakukan firman Tuhan, dengan ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kedamaian. Hidup di dalam damai sejahtera. Hidup di dalam sukacita. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan mengajak kita pada saat ini, terimalah Yesus di dalam hidupmu. Taatlah untuk melakukan perintah-Nya, supaya kita hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam ketentraman, hidup di dalam sukacita, karena Yesus Kristus adalah Raja Damai yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada manusia, kepada kita semua yang mau percaya dan mau taat kepadanya. Dia telah datang ke dunia ini, Allah telah menggenapi janjinya dengan kelahiran Yesus Kristus di Betlehem. Nah, kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Anak-anak sekolah minggu akan merayakan Natal. Walaupun melalui virtual, tidak datang ke gereja nanti. Nah, dengan merayakan Natal, kita mengaminkan, kita percaya bahwa Yesus itu sudah lahir di Betlehem dan dengan kelahirannya Dia akan menebus dosa kita dan dosa kita telah diampuninya melalui kematiannya di kayu salib. Dia telah mengampuni dosa kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu, kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya, mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, supaya kita hidup senantiasa di dalam damai sejahtera. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Mengingatkan kami Tuhan bahwa Yesus telah datang ke dunia ini sebagai Raja Damai yang memberikan kedamaian, yang memberikan sukacita bagi kami, dan yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Ketika dosa kami diampuni, kami akan merasakan damai sejahtera, tidak merasakan ketakutan, tidak merasakan kegelisahan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya mereka bertumbuh di dalam iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Berkati juga seluruh orang tua kami, supaya dengan penuh hikmat senantiasa membimbing anak-anak mereka dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 sambil kita mengumpulkan persembahan kita masing-masing. Gapuramu lapangkanlah. Dan
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua, anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua kami semua. Shalom. Shalom.